Migas Perserodaya. Perusahaan ini adalah perusahaan daerah Pemirsa Telusur Solusi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita berkunjung ke perusahaan daerah Persoroda Minyak, PT Minyak dan Gas Bumi. Di samping saya sudah duduk dengan ganteng ya abang kita, Pak Direktur Pak Apung Widadi ya Pak. ya. Mas aja jangan Pak. Mas aja masih muda ya, beda jauh, nggak beda jauh umurnya. Oke Mas, Seumuran Gibran Mas. gitu ya. Bisa memperkenalkan diri Mas? Alhamdulillah kita sudah hadir di mana kantor Migas Perserodaya. Perusahaan ini adalah perusahaan daerah berdiri tahun 2009 dengan penyertaan modal 3,1 miliar sampai sekarang. Artinya perusahaan ini di BUMD seluruh Bekasi adalah perusahaan paling kecil. Penyertaan modalnya. Penyertaan modalnya itu yang harus dipahami. Nah, migas ini di Kota Bekasi biasanya orang nanya tuh, emang ada migas di Kota Bekasi? Emang ada sumur migas di Kota Bekasi? Ada tapi diadakan bahasanya. Karena nama blok sumur ini adalah Blok Jatinegara. Karena perizinan di DKI sebagai ibu kota negara itu susah untuk mengubur energi, makanya digeserlah ke Bekasi. Ya, di daerah Keranggan, Jati Sampurna. Jadi kita ada 4 sumur yang dieksplorasi. Nah, ekspektasi terhadap migas ini sebenarnya terlalu besar. Orang mengatakan, wah, migas bisa. Tapi faktanya adalah migas ini perusahaan paling kecil dan badan hukumnya baru diperbaiki 2022 menjadi Perseroda. Dulu adalah PD, perusahaan daerah. Jadi ini baru seumur, bukan bayi ya, lebih balitan sebenarnya. Gitu. Nah, orang selalu menganggap bahwa migas itu ekspektasinya besar, namanya aja besar. Tapi dalam operasional adalah sumur itu adalah punya Pertamina dari tahun 1970. Asetnya punyanya Kementerian Keuangan. Jadi sebagian besar bisnis ini sebenarnya adalah punya Pertamina. Yang punya kontrak dengan SKK Migas adalah K3S-nya adalah Pertamina. Nah, baru kemudian kita mengelola dengan migas dengan Foster. Foster itu sumber dayanya, modalnya, teknologinya, tenaga ahlinya itu Foster, ya kan, teknologi. Kemudian kita kerjasama dengan Foster itu karena kita di Bekasi. Nah, tripartite inilah, posisi bisnis inilah akhirnya kita melihat core bisnis kita di mana. Karena hasil dari sumur ini adalah 67% itu untuk Pertamina, ini aturan SDM ya. Selanjutnya adalah 32% adalah untuk kontraktor. Nah, kontraktornya adalah kita dengan Foster. Kita nggak pernah setor modal kepada Foster untuk mengelola sumur. Makanya dulu adalah posisinya adalah sebelum saya masuk adalah pembagiannya 90-10 untuk Kota Bekasi. Ya, 90 mereka ambil karena tidak penyertaan modal gitu. Ya, maksudnya memang haknya segitu dan diambil, itu memang haknya segitu. Nah, di bisnis minyak itu ada 3, partisipasi internet, joint venture, sama komitmen fee. Kalau migas Hulu Jabar tuh partisipasi internet, stok dulu ke Pertamina berapa triliun, nanti dia ada baginya. Kalau joint venture tuh misalnya ada perusahaan A sama B, kelola migas, share modal berapa, nanti bagi hasil. Nah dulu migas ini didesain ya cuma itu aja, 90-10, saya nego lagi, jadi 90-15 naik. Gitu. Artinya sebenarnya dengan proporsi ini sebenarnya kita sudah sangat untung. Gitu. Sudah sangat untung. Iyalah, ngapain bang? Di situ
nggak nyantai modal tapi dapat 15% gitu ya. Gimana? Iya. Gitu. Jangan salah persepsi. Oh itu sumur kita direbut ya udah selesai. Kecuali kita punya duit ya. Abang punya 100 miliar bikin sumur ya, untungnya buat semua lah, buat bagi sama Pertamina. Nah, tugas saya kemarin meluruskan itu sebenarnya di Bekasi. Makanya perusahaan ini sebenarnya begitu saya masuk itu rugi sekitar 12 miliar. Gaji karyawan enggak. Ya, saya dengar itu Pak. Jadi Karyawan. kantor nggak ada. Disomasi juga katanya. Ya, proses kasus hukum. Kasus hukum ya. Kantor nggak ada. Kantor kayak gini. Jadi begitu saya masuk, ya UMKM bos namanya. Tapi ketika 1 tahun kita perbaiki, udah bisa setor PAD 300 juta. Setahun itu ya Pak? Setahun. Tadinya rugi ya? Ya kita bisa dorong DBH sebagai daerah penghasil migas, totalnya sekarang sudah hampir 27 miliar, per tahun 8 miliar. Jadi tahun 2024 dapat 8 miliar. Kita besok PAD doain aja meningkat dari 300 meningkat lagi ke sekian ratus, sekian M kan gitu. Artinya dalam satu tahun ini sudah cukup berhasil. Signifikan lah ya Pak, bisa dikatakan. Ya enggak juga sih, karena memang Kan dari carut marut gas yang dahulu nih ya kan namanya comeback lah, kalau dimulai itu comeback lah, dari rugi jadi will be back gitu ya, kalau bahasa Arnoldnya itu will be back gitu ya. itu coming from behind. Iya. Jadi memang sudah. Nah, migas bisa seperti ini bukan karena migas saja, tapi karena support dari kepala daerah, baik itu Pak Triadianto ataupun Pak PJ sekarang. Asda 3 bagian ekonomi semuanya support. Jadi bukan karena migasnya, tapi karena support. Tim ya Pak. Ya, yang selanjutnya adalah support dari DPRD. Itu support sekali. Karena perda pertama tentang legalitas BUMD itu dari mereka. Digelontorkan di pihak legislatif. Diputuskan oleh legislatif sama eksekutif. Kalau nggak ada perubahan badan hukum jadi Perseroda awalnya dari PD itu akan susah. Negosiasi ulang dengan sponsor, dengan Pertamina akan susah. Tapi dengan modal itu Bisa negosiasi ulang ya. Ya, yang kedua adalah masukan-masukan dan kritik-kritik dari masyarakat Kota Bekasi tentang migas. Ya, pada kritik, pada demo, pada diskusi publik itu mengembangkan kami gitu. Oh, selalu perbaiki efisiensi perusahaannya gitu kan. Karena targetnya kan harus dikejar PAD. Merangkul semua warga di sumur. Yeah. Nah, itu ya semuanya berkembang, dan keberhasilan ini bukan hanya keberhasilan migas sendiri, tapi memang karena seluruh warga Kota Bekasi, import, DPRD, mitra semuanya, mitra BUMD semuanya juga bantu. Nah, ini berhasil. Nah, kita pernah mendapat penghargaan The Best 2022, kita langsung dapat penghargaan untuk pengelola KSO di wilayah padat penduduk terbaik di Indonesia. Gitu. Jadi ini BUMD kecil yang alhamdulillah ada prestasinya lah di nasional. Pertanyaan saya Pak, masih bisa muncul beberapa titik lagi di Kota Bekasi Pak? Analisa Bapak sebagai Direktur PT Minyak dan Gas Bumi. Ini sebenarnya ini off the record sebenarnya, tapi potensi minyaknya itu besar sekali. Karena di wilayah padat penduduk, jadi kita hanya bisa mengekspor 4% aja. Harusnya Kalau sampai 10% aja itu jalan udah macet Pak. iya. Jadi pengembangannya juga harus membebaskan berapa hektar untuk bikin ngebor sumur baru. Dan titiknya cuma hanya ada di Keranggan saja Pak? Apa ada di tempat-tempat lain di Kota Bekasi eksplorasinya? Ya di wilayah Keranggan, karena ini blok Jatinegara. Jadi peta minyak itu kan dari zaman Belanda. Sudah ada. Adanya cuma di Keranggan di Kota Bekasi. Iya. Nggak bisa tempat lain nggak ada ya? Ya nggak ada, karena nggak ada petanya di zaman Belanda itu. Di Pertamina nggak ada petanya, kecuali di Jatirarangon, di mana kemarin Indramayu itu ada peta-peta. Di offshore-nya ada. Perseroda kita bisa Pak sampai ke Banyuwangi sana atau sampai ke. Nah ini yang menarik, ini yang harus kita apresiasi sama yang membuat perda, walaupun memang harus ada beberapa direvisi.
Pertama adalah dulu namanya PD Migas Kota Bekasi. Iya, PD. PD. Ya. Tapi ada Kota Bekasi. Nah, waktu bikin perda ini sama bagian hukum Jawa Barat, itu Kota Bekasi ini dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Agar kata beliau-beliau supaya migas ini bisa selevel nasional, kemana aja bisa. PD Migas aja lah jatuhnya gitu. Bukan, PT roda, PT aja, tapi nggak ada kita- nama Bekasinya ya. Iya, kita ngelola di Papua bisa. Gitu. Jadi bisa di semuanya. Bisa ya. Ya, jadi itulah perubahan yang sebenarnya modal awalnya adalah perubahan perda itu. Bagaimana kalau misalnya Bapak ada di kita nih di Kota Bekasi, tiba-tiba menclok lah di daerah lain, kemudian PT Migas di sana seperti apa Pak kerjasamanya? Bukan main slot ya, Iya. kita sudah melakukan riset tahap awal dengan kemarin bulan lalu kita survei beberapa sumur baru dari Pertamina, karena di Pertamina itu ada BITS 1, BITS 2, BITS 3, jadi satu tahun itu ada 3 kali lelang sumur-sumur di seluruh Indonesia. Nah, kita lihat survei ikut lelang Pertamina gitu ya, cuman baru survei lapangan itu bisa sebenarnya, karena kita kerjasama sama Pertamina yang punya sumber, kita yang ngelola gitu. Teknologi semuanya kita bisa lah bisa mengadakan itu gitu. Cuman kendalanya pertama adalah di pendanaan, sama memang pertama adalah di legalitas BUMD migas ini belum sempurna. Legalitas belum sempurna artinya izin di Pertamina-nya, izin eksplorasi, izin produksi, semuanya itu kan belum pernah diurus dari zaman dulu gitu. Yang di Kota Bekasi ya Pak? Ya, jadi zaman sekarang saya lagi ngurus perbaikan untuk syarat-syarat untuk bisa ikut lelang di Pertamina. Baru sekarang diurus. Jadi selama 2009 sampai 2022 itu belum pernah. Menurut Bapak nih, di 27 kota kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat, kira-kira yang terbaik daerah mana Pak pengelolaannya? Kalau terbaik karena Penyertaan modal dari pemerintahan daerahnya sepertinya lebih besar yang mana atau kalau terbaik saya pikir kalau di migas ada plus minus masing-masing. Yang tadi saya bilang partisipasi interest, migas utama Jabar tuh bagus karena dia partisipasi interest. Jabar sebagai provinsi kan Pak? Sebagai provinsi, Enggak, tapi maksud saya dalam 27 kota dan kabupaten ini singgungannya dengan Kota Bekasi ini belum pernah, saya belum pernah melakukan perbandingan ya. belum pernah ya? Belum pernah, tapi kita fokus pada diri sendiri dengan model bisnis sendiri untuk selalu profit gitu. Semua punya plus minus sendiri-sendiri gitu. Tapi di Pertamina dengan tadi kita kalau mengukur prestasi apa ya tadi dapat penghargaan dari Pertamina, artinya dari seluruhnya kan KSO terbaik gitu kan. Ini Jawa Barat atau Indonesia Pak? Ini Indonesia. Indonesia ya? Jadi salah satu KSO terbaik adalah Di Indonesia Kota Bekasi ya? Iya. Luar biasa ya. Padahal kalau dilihat dari kontur daerah kan penghasilan gasnya dan minyaknya juga kan kita kan kota Pak kan gitu, bukan kabupaten yang luasannya ya, karena besar. uniknya di situ mengelola sumur minyak dan gas bumi di area padat penduduk. Itu yang bikin ini Ya, dan dapat berhasil. ya. Jadi tantangan itu malah menjadi sebuah penghargaan ya Pak ya. Iya, jadi memang gitu. Idealnya seperti apa sih Pak bisa berjalan sesuai dengan harapan orang banyak gitu bahwa peningkatan Jadi, PAD dari segi sebenarnya kan tambah. migas Bekasi ini pertama harus fungsi dari BUMD kan ada 3, fungsi ekonomi, fungsi sosial, fungsi Iya. keuangan. Benar. Fungsi ekonomi, alhamdulillah warga sekitarnya itu merasa bermanfaat. Kita ada CSR, kita selalu ada bantuan ke masyarakat di wilayah sumur. Itu berarti kan sama-sama sosial. Kalau keuangan kan PAD, setor PAD, DBH ke APBD. Jadi 3 faktor itu sih semuanya sudah terpenuhi sih sebenarnya. Ada memang BUMD yang mungkin ke masyarakatnya kurang, kan gitu ada. Tapi Iya. kalau ini 3-tiganya udah terpenuhi, standar SOP masyarakatnya udah terpenuhi, Pertamina juga sudah oke, nggak ada konflik warga dan sebagainya, ini dapat penghargaan. Idealnya BUMD sebenarnya gitu, bermanfaat buat masyarakat, sosial, ekonomi, keuangan. Terakhir Pak, kata penutup strong point buat pemerintahan Kota Bekasi dan masyarakat Kota Bekasi. Kalau Buat DPR juga boleh Pak, silakan.
Yang pertama sih saya mengucapkan terima kasih kepada Kota Bekasi karena pemilik BUMD ini adalah pemerintah Kota Bekasi. Dulu zaman Pak Tri dan juga sekarang dengan Pak Yani. Tanpa support dari kepala daerah, pemerintahan Asta 3, bagian otonomi, kita nggak akan bisa profit seperti ini. Yang kedua, terima kasih kepada DPRD kan, karena yang membuat perda dan kemudian payung hukum ya. fondasi payung hukum di sini adalah DPRD. Membuat Perusda ini selevel nasional, bukan hanya liga tapi selevel nasional. Bisa kemana-mana ya. Dan terima kasih masukannya baik itu wartawan, media massa dan masyarakat, mahasiswa yang selalu memberikan masukan ke Migas dalam bentuk yang positif maupun negatif ya. Artinya masukannya kan boleh kritik, boleh saran, itu sudah kita tampung semuanya dan itu sudah berhasil. Dan masyarakat di area Sumur juga kita ada forum warganya, jadi kalau ada apa-apa kita ada CSR, ada bantuan dan sebagainya. Ini sudah. Nah sebenarnya satu pesan bahwa kalau BUMD ini dikelola dengan prinsip-prinsip bisnis ya, good corporate governance, transparansi, akuntabilitas, social responsibility, itu saya pikir BUMD juga bisa sekelas BUMN. Salah satu contohnya harus ada BUMD pasar di Indonesia, di Bekasi. Kalau BUMD limbah kan sudah ada BUMD pasar, aset, pergudangan, harusnya ada di Kota Bekasi untuk peningkatan ekonomi Kota Bekasi. Karena saya yakin Kota Bekasi ini adalah kota yang bisa berkembang seperti ibu kota Jakarta. Apalagi misalnya DKI Jakarta sekarang berubah statusnya dari DKI jadi DKJ. Ya. Ini apa? Salah satu contohnya adalah Kalimalang itu airnya itu kan dilindungi oleh Perpres. Ketika Perpres DKI berubah, otomatis kan kita harus bisa ngambil dari Kalimalang. Nah, perubahan-perubahan di bisnis itu perubahan-perubahan yang kayak gini harus diadaptasi 2-3 tahun ke depan. Nah, alhamdulillah tadi Bang, jadi begitu ke sini ke depan kita akan berusaha meningkatkan PAD dari kemarin 300 besok jadi 100 jadi miliar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memperpanjang bisnis dengan Pertamina ini sampai 2035. Sudah Pak? Lagi proses ya. Artinya umurnya sampai 2035 ini udah stabil nih, gitu kan? Ini bukan umur untuk saya, umur sumur tadi. Umur bisnis nih. Jadi BUMD ini siapapun kepala daerah yang nanti ganti tetap aja ini tetap hidup dan tetap profit. Terus kemarin bersama-sama dengan staf kita juga udah kunjungan ke beberapa sumur di seluruh Indonesia. Lelang dengan Pertamina, nanti kita akan coba untuk lelang pengembangannya. Jadi umurnya bukan lagi 2035 tapi ratusan tahun ke depan. Nah inilah yang insya Allah menjadi warisan dari kita untuk Kota Bekasi. Baik itu ada saya ataupun siapa, nanti minimal bukan roadmap lagi ya, tapi namanya sudah ada lah, tinggal jalan gitu ya. Bukan hanya rel ya, tapi udah rel sama stasiunnya sudah ada. Jadi semoga ke depan siapapun itu bisa melanjutkan, terutama anak-anak muda. Jadi sekarang di Kota Bekasi ini direkturnya milenial semua Pak. Perumdanya? BUMD itu di bawah BPRS di bawah 40 tahun, Migas di bawah 40 tahun, STB kayaknya di bawah 40 tahun, di Perumda PDAM itu komisarisnya ada yang di bawah 40 tahun. Jadi milenial. Nah pesan terakhir sih kepada telusur ya, abang-abang yang berjiwa muda ini, sekarang udah saatnya anak muda Bos. Jadi BUMD itu bukan hanya titipan orang pensiunan ya kan, entrepreneur lah ya, bukan titipan ini titipan ini, tapi memang anak muda yang punya kualitas, punya kinerja yang bagus, punya kinerja bisnis yang bagus, itu untuk mengelola BUMD aja BUMD ini bisa maju. Nah ini mungkin spirit Gibran cawapres gitu kan, saya bukan mendukung, tapi anak muda sekarang sudah harus perform di Kota Bekasi, bukan hanya di level pemerintah ya misalnya, tapi di level BUMD sudah anak muda juga harus diadopsi oleh kepala daerah atau apa, potensi anak-anak muda harus muncul. Ya, sepertinya Pak
singkat, padat dan tepat ya. Sebenarnya banyak nih Pak, saya mau bertanya kan, seperti ada kejadian juga tuh Pak di daerah Sumur. Yang kejadian Sumur, saya jawab ya. Iya. Kemarin kan sempat ada meledak. Jadi yang meledak itu bukan sumurnya, Bos, tapi tangki. Jadi Tangki di dalam sumur. pihak ketiga, kita kan mau ngambil bor sumur yang keempat, sumur. Kita sediain tangki. Nah, kita kan ada pihak ketiga, tukang las lah. Iya. Nah, tukang las itu ngelas karena cuaca panas, udah 95% pekerjaan, waktu ngelas itu ada konsleting, meledak. Bor itu, tapi nggak kebakar. Nah, sekarang yang Meledaknya itu akibat gasnya atau karena korsleting listrik itu saja? kosong gasnya. Oh, nggak ada gas. Nggak ada minyaknya. Berarti murni Lagi itu- instalasi. murni berarti human error dong. Ya makanya kemarin Komisi 3 lihat, oh tidak seperti yang diberitakan ya. katanya. Iya. Oh ternyata berpikir cuma- karena bahasa ledakan itu berpikir bahwa ada Ya. gas Pak di situ. nggak ada. Oh. Iya, jadi Komisi 3, waduh, ini ternyata nggak sesuai dengan berita. Ya emang begitu Pak, kita nggak ada dimanipulasi gitu. Nah sekarang pihak ketiga itu karena lalai sedang diproses di kepolisian, karena kita yang rugi. Iya. Tapi itu akan kita 2024 itu sudah kita perbaiki. 2024 nanti kita alirin minyak dari sumur yang baru. Oh, minyak ya itu ya, Ya. bukan gas ya. Bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana terkait dengan masyarakatnya? Di berita kan masyarakat tuh ada yang kaca pecah karena Ada yang dindingnya retak gitu kan. semuanya sudah kita ganti rugi, totalnya sudah 220 juta, baik itu dalam bentuk dinding rusak, kaca pecah ataupun uang tunai. Jadi melalui forum warga sudah dibayarkan semua, sudah lunas, sudah ada berita acara dengan RT, RW, kelurahan, kepolisian, TNI dan masyarakat setempat. Jadi sudah clear. Dalam waktu 2 minggu kita sudah atasi. Berarti ini adalah human error pihak ketiga berarti ya Pak. Ya. Bukan karena sumur Bukan, tadi ya. karena kita SOP-nya ini. Jadi bukan yang kayak di Pelumpang buat Iya, meledak, nggak ada sampai api aja nggak ada. Ini kan sekarang musim kemarau, dia ngelas jam 12 siang kan ya gitu. Tapi artinya ledakan itu demikian besarnya sampai katanya dinding rumah warga juga terbelah gitu Pak. Nggak terbelah, retak. Retak. Jadi ya. gini Bos, kalau boleh, jadi peta tahun 1970 atau sebelum ada sumur itu kosong wilayahnya. Begitu ada sumur tiba-tiba loh, sumur operasi loh, kok banyak warga ya, rumahnya di pinggir-pinggir gitu. Tadi itu lokasi kosong Pak ya. Ya, gitu. Itu perlu dipertanyakan juga itu ya. Ya sama kayak Pelumpang kan, Pelumpang kan buffering zone ada. Kita ada buffering zone 50 meter. Cuman di situ kok ada warga, tapi nggak masalah, warga sudah kita berdayakan, sudah apa. Tuntutan mereka sih bahwa ada ganti rugi. Oh bukan ganti rugi, apa, pembebasan tanah. Ya bagi kami juga nggak apa-apa karena kalau itu rasional. Tapi kan hanya sebagian warga aja yang pengen pembebasan tanah, nggak semua kan. Nggak masalah sih itu. Jadi kendala itu sudah. Terima kasih nih ada konfirmasi di sini, jadi saya jelasin. Begitu meledak, Komisi 3 juga ada, dari kota juga ada, Polres juga ada, semuanya ada. Jadi memang kelihatannya beritanya aja meledak, tapi memang itu bahasa meledak itu karena di sumur gas kan gitu, berpikiran bahwa itu ada gas Pak di dalamnya. Ya, Artinya ada salah teknis lah di sana. Ya namanya situasi ya, pemberitaan itu memang harus wow kan. Kalau nggak wow nggak jadi berita, tapi di media nasional juga kita selalu update, wartawan juga mulai meliput dan sebagainya. Baik aja kok, nggak ada kendala. Clear ya Pak. Clear, nggak ada yang ditutup-tutupi semuanya. Jadi waktu meledak kan juga semua wartawan juga pada masuk. Iya. Rame itu. Rame. Jadi trending topik juga ya. Nasional. Viral kan. Ya jadi memang itulah resikonya. Jadi di BUMN itu harus juga menyatu masyarakat, pemberdayaan kepada masyarakat. Gitu. Jadi saya terima kasih udah mampir di sini. Siap. Sama-sama Pak. Jadi doakan terus migas nih Iya, iya. ke depan, BUMD kecil tapi yang ke depan jadi besar. Ini baru pertama nih BUMD diwawancara. BULD sudah, BULD. BUMD baru pertama kali. Nantinya BPS, SPDAN, SPD, macam-macam. Siap. Oke Pak Akung, terima kasih buat waktunya. Terima kasih Pak. Ya demikianlah telusur solusi, perbincangan yang menarik kita akan menambah wawasan lagi di bidang
BUMD Kota Bekasi terkait minyak dan gas. Jadi di Kota Bekasi ada loh potensi minyak dan gas di daerah Keranggan sana yang bisa juga berpotensi untuk menambah pemasukan asli daerah kita. Demikian, simak terus acara kita Terus Solusi. Jangan lupa like and subscribe dan komentar di bawahnya untuk menambah semangat kita lagi untuk membuat sesuatu yang lebih baru dan menambah pengetahuan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.